PR Surah Ali Imran ayat 133, maaf 131 sampai ayat 142. Bahas, saya hanya ingin memberikan amalannya. Amalannya apa? Ada di situ. Mulai dari ayat 133 sampai ayat 142 surah Ali Imran, surah ketiga. Bagaimana cara mengobati amarahan kita? Ada yang merasa dirinya suka marah, suka emosi, di sini obatnya. Bagaimana kita bersikap ketika kita dosa dan maksiat? Di situ ada obatnya. Bagaimana kita menghadapi tantangan dan ujian? Di sini pun ada obatnya. Kenapa Allah ingin uji kita? Ada apa? Di situ juga ada obat jawabannya. Dari ayat 133 sampai ayat 142. Di antaranya saya hanya kesimpulannya 2 ayat. Selebihnya nanti Bapak Ibu menjadi PR untuk dipelajari di rumah. Nanti tolong bantu terjemahan. Kalau ada jamaah yang bawa Quran terjemah atau dari HP yang ada isinya Quran terjemah, silahkan bukakan, tolong bantu saya bukakan surah Ali Imran surah ketiga ayat 133 134. Itu yang saya akan ambilkan kesimpulannya. Selebihnya menjadi PR untuk Bapak Ibu belajari di rumah. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله. Bersegeralah. Artinya kalau Bapak Ibu ingin diampuni Allah, jangan tunda memohon ampun. Bersegeralah mohon ampun kepada Allah. Itu harus menjadi kebiasaan. Mohon maaf, dosa istighfar, dosa lagi istighfar lagi, terulang lagi dosanya istighfar lagi, berkali-kali terulang, berkali-kali istighfar. Allah tidak akan bosan mengampuni kita selama kita tidak bosan bertaubat. Syaitan bekerja keras lama-lama untuk mengajak dan menggoda kita untuk jatuh kepada maksiat. Mungkin bisa 1 minggu syaitan goda, terus habis 1 minggu jatuh kepada maksiat. Kita muncul rasa malu. Mohon ampun, Allah segera. Kalau Allah ampuni tidak pakai lama. Cepat ampunan Allah. Begitu orang beristighfar karena rasa malu ketika jatuh kepada maksiat, langsung Allah ampuni, kata syaitan. Bahkan ada berita gembira di hadis yang qudsi. Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani laghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu sampai ke lapisan langit, saking besarnya dan saking banyaknya, dan kamu selalu beristighfar, aku akan ampuni semuanya, dan aku tidak peduli berapa banyaknya. Allahu Akbar. Bukan hanya Allah ampuni, bahkan Allah tidak peduli berapa banyak dosa itu, berapa besarnya dosa itu. Allah tidak peduli. Yang Allah pedulikan istighfar kita, mohon ampun. Makanya ayat ini, segeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita memohon ampun, mohon pula surga Allah yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Terus yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang disediakan. Apa yang disediakan untuk orang bertakwa? Ampunan dan surga. Kalau kita segera memohon ampun, akan dapat ampunan. Kalau kita selalu memohon surga, akan dapat surga.
Allah sediakan dua hal ini untuk orang muttaqin. Di ayat selanjutnya Allah jelaskan sifat muttaqin, ciri-ciri orang muttaqin. Siapa? Bagaimana mereka? Allah jelaskan. Di saat berlapang, senang ada maupun di saat susah, dia selalu bersedekah. Terang-terangan maupun sembunyi. Tidak ada kata sedekah itu riak, kecuali kalau niatnya untuk dipuji. Tapi kalau sedekah terang-terangan bukan riak, karena di dalam ajaran Al-Quran disuruh kita bersedekah terang-terangan. Berarti kalau ada orang, ini titipan sedekah dari hamba Allah, boleh. Ini titipan sedekah dari ibu fulan bin fulana, binti fulan. Ini sedekah titipan dari bapa haji fulan bin fulan serta keluarganya, boleh. Itu ajaran Al-Quran. Mau terang-terangan, saya dah mau disebutin nama, dia terserah. Mau disebutin namanya boleh, tidak menyebutkan nama boleh, asal hatinya bukan soal nama, hatinya betul-betul lillah atau tidak. Kalau orang memuji kebaikanmu, itu bukan kita harap dipuji, saya lillahi ta'ala. Tapi kalau ada yang memuji, itu nikmat dari Allah, bukan saya yang minta, bukan saya yang harap. Tapi cuba Bapak Ibu, habis Allah bahas di sini infak di saat susah maupun di saat berlambang, apa dikaitkan dengan ayat selanjutnya? Coba terus. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Kenapa di sini dikaitkan infak, sedekah di saat susah maupun di saat lambang dengan menahan amarahannya? Maaf, ulang lagi kata. Yaitu orang yang berinfak baik berbuat lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, sabar. Menahan amarahannya itu tahap pertama. Itu namanya sabar. Ada tahap yang lebih baik lagi, memaafkan orangnya. Bisa jadi kita menahan amarahan kita, tapi belum tentu bisa memaafkan. Tapi Allah tawarkan, marah jangan, sabar. Mau memaafkan, lebih baik. Lebih baik lagi, ikhlas. Lebih sempurna lagi, masih kita mau mendoakan dan masih mau berbuat baik sama dia, walaupun dia fitnahin saya. Oh, Allah kasih tak pilih. Allah tidak maksa semuanya. Tidak semua bisa. Mungkin kita bisa nahan amarahan, tapi belum tentu bisa memaafkan. Mungkin kita bisa menahan amarahan kita, bisa memaafkan, tapi belum tentu bisa mengulangi kebaikan lagi sama dia. Kita masih ada berbekas di hati. Berbuat baik, malas. Kemarin saya bantu kok jadi begini, malas lagi, tidak mau. Berarti Allah kasih pilihan, Allah tidak maksa. Sabar, menahan amarahan, bagus. Tapi Allah tawarkan, ada lagi lebih bagus, maafkan. InsyaAllah ya Allah saya lakukan. Tapi kata Allah, masih ada lagi lebih baik, berbuat baik sama dia. Saya sudah maafkan, tidak apa-apa, berbuat baik. Bisa enggak? Allah kasih pilihan, tinggal kita mau atau tidak. Tapi yang pertama yang diusahakan menahan amarahannya. Maaf, ulang lagi kalimat itu. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kenapa ayat ini diakhiri Allah mencintai orang yang berbuat baik? Ada pesan dari Allah, kalau kamu mau berbuat baik lagi sama dia, yang dia zalimi kita, yang dia tipu kita, yang dia jahat sama kita, Allah akan mencintaimu. Mau enggak kita dicintai Allah? Jadi tahap Allah mencintai kita, tahapnya menahan amarahan, memaafkan, mendoakan dan berbuat baik. Dan mohon maaf, itu tidak akan bisa semua. Mungkin kalau tidak bisa semuanya, usahakan jangan tinggalkan semuanya. Mana yang kita bisa lakukan. Kalau tidak bisa 3 poin itu, tidak apa-apa. Sabar, ya udah sabar. Saya belum bisa maafkan, tapi saya dah mau balas dendam. Boleh, Islam mengizinkan. Tapi masih Islam menawarkan dengan cara yang lebih indah.
Maafkan dong, maafin aja, itu kan baik buatmu. Nah ya Allah maaf, saya belum bisa maafkan. Saya sabar, saya dah mau balas dendam, saya dah mau bahas lagi, saya tidak mau nyakiti dia, tapi saya belum bisa maafkan. Ya tak apa-apa, terserah. Tidak dipaksa oleh agama, tapi hanya ini tawaran mana yang lebih baik. Tinggal kita ada tekad tinggi, bisa atau tidak bisa. Dan kenapa di sini Allah kaitkan infak bersama menahan amarahan kita? Tahu enggak rahasianya apa? Saya mendapatkan belajaran, salah satu cara mengobati amarahan kita bersedekah. Bapak Ibu nanti pulang ke rumah besok, karena sudah malam, besok tolong belikan kotak amal, kaling atau kayu, simpan di rumah, tuliskan di kotak amal obat amarahan. Setiap kali marah isi sedekah. Setiap kali marah isi sedekah. 20 kali marah satu hari isi 20 kali sedekah. Sambil berdoa, ya Allah, aku orang yang suka marah. Ya Allah, mohon dengan berkah sedekah ini obati amarahan saya, ya Allah, supaya menjadi orang tidak marah. Kenapa di sini dikaitkan infak sama menahan amarahan? Karena salah satu keutamaan dan manfaat daripada sedekah memadamkan kemurkaan Allah sebagaimana air mampu memadamkan api. Kalau sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah, apalagi amarahan kita. Amarahan kita jauh lebih rendah daripada kemurkaan Allah. Kalau sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah, lebih ringan sedekah mampu memadamkan amarahan kita.